welcome back to my YouTube channel. Untuk video di part 2 ini aku akan membahas tentang perlengkapan Mimam dan juga perlengkapan ASI, dan ada tambahan yaitu perlengkapan ekstra. Jadi langsung aja ke videonya, just keep on watching. Oke, untuk perlengkapan yang pertama yang pasti untuk Mimam itu adalah pada masa-masa nifas kita pasti butuh maternity pad atau pembalut setelah melahirkan. Nah, di sini aku nyediain dua. Sebenarnya optional sih mau nyediain berapa, tapi di sini aku nyediain dua. Yang pertama ini dari Softex Maternity. Nah, kalau yang ini dia panjangnya itu sekitar 45 cm. Terus yang aku sayangkan dia tuh nggak ada sayapnya, jadi aku khawatir takut dia kayak geser-geser gitu. Makanya aku sekarang tuh lagi nyari yang ada sayapnya. Terus aku juga nemu rekomendasi mereknya apa ya, dari PNG, pokoknya ada di sini. Nanti aku coba taruh di sini link sama gambarnya. Kalau dia itu ada wingsnya, jadi kayaknya aman dan nggak takut geser-geser gitu. Nah, untuk yang kedua aku nyediain yang ini. Ini pasti semua mama udah pada tahu mereknya itu dari Dako. Aku mau nyobain dulu sebagus apa daya serapnya gitu. Kalau yang ini panjangnya sekitar 44,5, hampir 45 cm. Selanjutnya yaitu korset. Nah, di sini aku punya korset dari Moimom. Nah, sebenarnya kalau misalnya zaman dulu tuh kan masih pakai bengkung atau gurita ya istilahnya, jadi si kain terus ada tali-talinya banyak banget, atau enggak si kain yang dililit-lilit panjang banget. Tapi aku kayaknya nggak bisa pakai yang nggak praktis, jadi aku pengen pakai yang praktis aja. Ini dari Moimom. Nah, kalau yang ini korsetnya itu benar-benar khusus di area perutnya aja, jadi kayak ini modelannya tuh. Ini untuk bagian si punggungnya, dan ini bagian si perut depannya gitu. Jadi kita tinggal ditempel aja kayak gini gitu. Cuman yang aku sayangkan ternyata dia tuh benar-benar fokus di area perut, jadi nggak sampai ke bawah sini apa ya, pinggul gitu ya. Sebenarnya ada yang sampai ke pinggul, cuman aku nggak pilih yang itu, jadi aku ya udah deh aku ambil ini aja. Dan ini pun harganya aku dapat 116.000 kalau nggak salah. Aku dapat harga terhemat, sedangkan di tokonya itu di store-nya sekitar 149.000. Jadi lumayan, aku dapat diskon berapa tuh. Perlengkapan Mimam lainnya yaitu di sini aku punya Mama Nipple Wipes sama punya breast pad dari Dako, dua-duanya dari Dako. Nah, kalau yang si Mama Nipple Wipes ini dia untuk membersihkan payudara ibu sebelum atau sesudah menyusui gitu. Jadi lebih higienis aja, dan ini juga aman kalau misalnya setelah kita lap pakai tisu ini terus langsung di DBF ke babynya, ini aman. Di sini isinya itu ada 25 sachet. Satu sachetnya itu ada 2 sheets, jadi lumayan lah ya untuk sekali menyusui itu butuh satu si sheets ini gitu. Ini dari Dako, kalau nggak salah harganya itu 20 ribuan sampai 25 ribuan. Untuk yang selanjutnya yaitu si breast pad, ini Mama Pad dari Dako. Nah, kalau misalnya fungsinya itu dia untuk sebagai pad di payudara kita biar supaya asinya tuh nggak rembes gitu ya. Karena kan suka takut gitu kalau misalnya asinya rembes terus kena baju keluar kelihatan di baju gitu. Nah, kalau misalnya pakai ini jadi lebih aman, jadi nggak rembes. Di sini klaimnya juga dia anti geser, terus dia juga lembut di kulit dan juga sirkulasi udaranya yang baik gitu. Jadi kebayang kalau misalnya kita nggak pakai breast pad, atau misalnya kita pakai breast pad dari kain gitu ya, kebayang basahnya udah kayak apa. Nah, kalau misalnya pakai ini setidaknya dia tidak menembus ke baju terluar ibu gitu. Nah, untuk perlengkapan yang selanjutnya kita lanjut ke perlengkapan Mimam yaitu kain jari. Nah, kita butuh kain jari ini, nggak tahu sih semuanya fungsinya untuk apa, tapi kayaknya untuk pas proses persalinan ini kita butuh kain jari. Nah, di sini aku nyediain 2 aja. Sebenarnya masih ada, cuman aku ya udah aku tunjukin yang 2 aja ini. Nah, kita butuh kain jari untuk persiapan persalinan nanti. Kemudian pasti kita juga butuh yang namanya baju busui yang memudahkan kita untuk menyusui bayi tanpa harus buka baju yang lebar-lebar gitu. Di sini aku nyediain banyak banget sebenarnya baju
busui gitu ya, untuk dress busui. Nah di sini aku punya 1, 2, 3, 4 baju busui. Di sini rata-rata sih aku yang resleting depan. Aku tunjukin satu aja ya. Nah, yang ini modelannya dia panjang gitu, sampai ke semata kaki. Akses busunya ada di depan. Jadi dia tuh di resleting aja kayak gini, tuh, jadi terbuka gini. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Kalau misalnya mau menyusui gampang, tinggal buka baju. Dan ini modelnya bedprint gitu ya. Nah ini adem banget gitu. Ini kalau nggak salah harganya itu 54 ribuan. Nanti aku spill linknya di sini sama fotonya juga dan tokonya juga gitu. Aku sebenarnya koleksi banyak sih yang model kayak gini karena enak banget tuh. Dia sama kaki panjang, jadi kalau misalnya ada tamu atau apa tinggal pakai outer aja sama hijab, udah simple gitu. Nah, yang selanjutnya kita ke perlengkapan perasian bayi. Di sini aku nyediain breast pump atau pompa ASI dari Bebetons Neo kayak gini. Nah, ini dia udah electrical, dia nggak manual, jadi kita praktis pakainya. Penting dia itu nggak banyak kabel-kabel, jadi pemakaiannya itu bener-bener ringkas, simple. Dan juga pas pemakaian kita nggak perlu ribet-ribet nyolokin ke listrik atau ke power bank. Jadi kita mengandalkan baterai yang ada di mesinnya aja. Kalau misalnya baterainya habis kita tinggal charge. Kalau misalnya baterainya udah full kita bisa pakai untuk memompa ASI gitu. Nah di sini aku akan sebutin plus minusnya atau kelebihan dari breast pump ini. Yang pertama, dia memiliki 5 mode pijat, jadi 5 level mode pijat dari level 1 sampai level 5 untuk mode pemijatannya. Jadi sebelum kita memompa itu kita dikasih treatment, dipijat dulu sebelum dipompa gitu. Kemudian yang kedua yaitu dia punya 9 level mode daya hisap. Jadi dari level 1 sampai level 9 itu cukup ya sebenarnya untuk levelnya itu, dari 1 sampai 9 gitu. Kemudian dia juga punya 1 level mix mode, yang mana sebelum kita memompa ASI dia ada mode memijat dulu selama 2 menit, baru habis itu dia memompa dengan otomatis gitu. Jadi level ini sebenarnya sangat praktis banget sih, jadi kita nggak perlu cari-cari pengaturan untuk memijat dulu kayak gimana atau menghisap kayak gimana, jadi ini langsung gitu. Kemudian dia juga full silikon breast shields, jadi di bagian corongnya itu dia silikon. Aku langsung tunjukin aja deh ya, takutnya nggak kelihatan juga. Di sini aku langsung tunjukin. Untuk di bagian corongnya itu dia berbahan silikon, jadi benar-benar lembut tuh, kelihatan nggak? Nah dia itu bahannya silikon, jadi kepede juga nggak sakit gitu. Di sini ada tutup corongnya, ini mesinnya, ya. Terus di sini ada botolnya, botolnya juga udah PPSU, kualitas yang bagus gitu. Nah di sini juga kita dapat si ini untuk alas botolnya, jadi kalau misalnya kita taruh dia nggak jatuh-jatuh. Kemudian kelengkapan selanjutnya kita dikasih tutup dot sama dotnya di dalam. Jadi kalau misalnya kita habis pompa, kita bisa langsung pakai si botol ini dan langsung dikasih ke babynya gitu. Atau misalnya kalau misal kita mau pakai kantong ASI, kita simpan di freezer, ini tinggal dibuka aja, langsung kita masukin ke pompa ASI-nya. Nah yang aku suka dari si breast pump ini, dia itu cocok sama botol ASI-nya yang lain. Kayak kemarin kan aku nyediain botol ASI yang Philips Avent dan ternyata masuk gitu, cukup kesini. Jadi kalau misalnya yang ini lagi ada isinya gitu ya, atau belum dipindah atau gimana, terus kita masih mau memompa lagi, kita bisa pakai botol yang ini Philips Avent. Aku nggak tahu sih bisa cukup di botol apa lagi, cuman aku agak kaget ternyata dia cukup gitu loh. Jadi kayak aku nggak usah beli botolnya lagi. Cukup, bagus banget. Jadi kita nggak usah beli botolnya lagi, tapi kalau misalnya butuh botolnya lagi,
dia ada dijual terpisah juga sih untuk yang ini gitu. Ringkas banget, praktis. Aku butuh yang satu aja, yang single pump, karena ini pun udah oke banget. Untuk kelengkapannya, kita dapat mesinnya, kita dapat corong yang silikon sama tutup corongnya. Terus kita juga dapat kabel USB-C ini untuk ngecharge-nya. Kita dapat botol PPSU. Kita juga dapat si si tabung untuk memompanya. Pokoknya kita dapat 2 silikon itu. Terus kita dapat dotnya sama tutup dotnya. Ini dari masalah itu 550.000 untuk desktop single ini, tapi menurut aku udah worth it. Tuh. Oh iya, dia juga punya garansi selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya selama 1 tahun ternyata ada kendala sama si pompanya, kita bisa klaim garansinya. Gitu, bagus banget warnanya, warna kayak nude green gitu. Produk selanjutnya yaitu aku nyediain ini. Ini adalah spons atau beras untuk mencuci botol gitu. Ini dari Mizo. Sebenarnya ini gede banget, panjang. Cuman kayaknya ini cukup gitu ya untuk botol-botol yang perintilan-perintilan gitu untuk nyuci. Ini untuk bagian nipolnya, ini untuk bagian botolnya gitu. Kalau nggak salah harganya aku waktu itu 20 ribuan. Perlengkapan ASI selanjutnya yaitu aku nyediain kantong ASI. Di sini aku dapat dari Mizo. Dia isinya itu ada 30 kantong ASI dan juga kapasitasnya 120 ml. Aku mau nunjukin juga si kantongnya. Kapasitasnya lumayan sih, lumayan banyak, 120 kayak gini, transparan, jadi bisa kelihatan si asinya tuh berapa banyak gitu ya. Isinya ada 30, kalau nggak salah harganya itu aku dapat harga terhemat, lagi-lagi harga terhemat. Ini harganya 28.000, harga aslinya tuh ada yang 35 ribuan gitu. Tapi lanjut ke perlengkapan selanjutnya, yaitu aku punya nursing apron. Ini dari Maison Elmesa. Sebenarnya ini bukan cuman fungsinya sebagai nursing apron atau kayak cover untuk menyusui gitu ya. Ini juga fungsinya sebagai selimut untuk di luar gitu, untuk bepergian. Nah di sini aku punya nursing apronnya tuh kayak gini. Ini juga fungsinya bisa pakai sebagai si blanket hoodie tuh. Jadi kalau misalnya kita mau pakai buat cover menyusui, tinggal kayak gini aja, tinggal dicapit belakang sama belakangnya, terus kayak ini kita tutup gitu, jadi nggak kelihatan kalau misalnya kita lagi menyusui di luar gitu ya. Ini setelahnya juga bisa dipakai untuk selimut babynya kalau misalnya kedinginan atau apa. Terus di sini juga ada hoodie-nya, jadi bisa dipakai blanket hoodie buat dibawa kemana-mana. Terus ini juga fungsinya bisa buat nutupin baby kita kalau misalnya lepas lagi di stroller gitu ya. Jadi kita bisa capit kanan kirinya jadi tertutup. Nah untuk perlengkapan yang selanjutnya yaitu perlengkapan tambahan babynya. Kemarin ada yang ketinggalan, yaitu ini. Pasti kita butuh popok sekali pakai untuk baby, karena kayaknya aku kalau malam-malam mau pakaiin dia pampers atau popok sekali pakai biar supaya ringkas aja dan gak ribet, dan biar supaya tidurnya nyaman juga. Aku ambil dari Meris. Ini yang newborn, isinya 24. Kalau nggak salah harganya itu 62.000. Aku cari harga terhemat di Shopee seperti biasa gitu. Aku mencoba ini dulu, semoga aja babyku cocok pakai ini. Kalau misalnya nggak cocok, jadi aku tinggal cari lagi. Selanjutnya yaitu ada tisu basah sama hand sanitizer. Nah ini dari Momami, produk Momami. Nah sebenarnya tisu basah ini aku khusus untuk kayak pergi-pergian gitu sih, biar supaya kita tuh nggak harus bawa yang gede. Jadi aku cukup bawa ini aja gitu ya. Terus kalau yang ini hand sanitizer, sebenarnya ini tuh kan untuk kids ya, untuk anak. Tapi aku pakai biar supaya lebih aman lah ke kulit bibiku. Kalau misalnya aku pakai hand sanitizer yang dewasa, kan aku takut kadar alkohol atau apanya gitu yang
yang gak friendly ke kulit baby, jadi aku pakai yang Mommy aja gitu. Ini gemes banget, kecil, harganya 17.000. Aku baru beli satu karena waktu itu di tokonya cuma ada satu. Mungkin sekarang aku mau coba beli lagi karena ini pasti butuh untuk di luar ya, kayak gini. Selanjutnya aku juga nyediain si box organizer storage ini. Jadi penyimpanan perlengkapan baby di kotak-kotak ini biar supaya lebih rapih. Kita bisa taruh di laci ataupun di lemari gitu ya, biar supaya nggak kecampur sama yang lain. Jadi aku beli ini. Sebenarnya ini dapat 6, jadi satu produk itu dapat 6 kotakan box kayak gini. Nanti aku coba tunjukin di sini ya. Perlengkapan ekstranya aku beli box organizer dari IKEA. Ini namanya IKEA Scoop. Jadi lumayan rapih. Nanti tinggal aku susun di lemari aku atau juga di laci bisa. Nah, ini dapat 6 pieces, dapat 2 yang sedang, 2 yang kecil dan juga 2 yang lumayan besar. Jadi lebih rapi. Perlengkapan ekstra selanjutnya yaitu ini. Aku jadiin caddy bag. Jadi di sini itu tas serbaguna untuk perlengkapan perintilannya baby. Di sini ada popok, ada pertisu-tisuan, ada skincare-nya segala macam. Nah, ini dari Kinderkin. Harganya kalau nggak salah 159.000. Di sini juga banyak sekat-sekatnya tuh. Di kanan kiri semuanya itu ada sekat-sekatnya. Jadi kalau misalnya kita butuh perlengkapan tinggal bawa ininya aja untuk baby. Oke, segini aja video part 2 dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Aku mohon maaf kalau misalnya ada salah kata maupun informasi yang kurang jelas. Untuk link dan juga tokonya aku akan spill di description box. Boleh like video ini, boleh komen kalau misalnya ada yang kurang jelas, dan juga boleh di subscribe untuk mendukung channel ini. Untuk selanjutnya aku akan coba bikin video hospital bag. Jadi just keep on watching my next video. Bye.